Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan Allah umur yang panjang, sehat badan, dan waktu yang lapang, sehingga bisa berhadir dengan segera ke masjid ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk dari beliaulah kita semua menjadi beruntung dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pelajaran yang telah lalu sudah habis kita membahas tentang rukun-rukun sembahyang. Rukun sembahyang semalam ada 13. Bila tertinggal yang 13 itu pada sah sembahyang kita. Dan di dalam sembahyang itu ada pula ngarannya sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad itu ada 7 macam. 7 uting aja sunat ab'ad. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal yang ada di rakaat kedua. Tasyahud awal itu hanya kadada di subuh, karena subuh duaannya 2 rakaat saja subuh. Jadi rakaat yang terakhir itu bukan tasyahud awal tapi tasyahud akhir. Selain subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isya, sabarataan ada tasyahud awalnya. Karena tasyahud awal andaknya di rakaat kedua. Jadi tasyahud awal itu sunat ab'ad namanya. Kada wajib. Tertinggal tasyahud awal tertinggal sah aja sembahyangnya. Yang kedua sunat ab'ad juga adalah duduk tasyahud awal. Duduknya. Yang pertama tadi tasyahud awal bacaannya asyhadu an la ilaha at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tasyahud awal ngarannya. Yang kedua sunat ab'ad juga adalah duduknya, duduk tasyahud awal. Karena tasyahud awal dibaca waktu berduduk. Duduknya pun sunat ab'ad juga.
Bila tertinggal duduknya berarti tertinggal juga tasyahud awalnya. Duduknya tertinggal, maka otomatis kada kau baca tasyahud awalnya. Yang ketiga sunat abad juga adalah salawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tertinggal itu tertinggal sunat abad namanya. 3 sudah. 3 macam andaknya di satu tempat. Tasyahud awal bacaannya, duduk tasyahud awal lawan salawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud awal. Yang keempat, bersalawat atas keluarga Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ali-nya itu sunat abad. Bila tertinggal sah di sembahyangnya, cuma kurang sunat abadnya. Yang kelima, qunut pada sembahyang subuh dan pada witir separuh akhir dari bulan Ramadan. Qunut yang ada di subuh itu sunat abad. Dan qunut yang ada di sembahyang witir di separuh akhir bulan Ramadan sunat abad juga. Yang keenam, berdiri waktu qunut. Karena membaca doa qunut itu waktu iktidal, bangun daripada rukuk, imbah rukuk bangun, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hanya baca doa qunut. Berdirinya itu sunat abad juga. Yang ketujuh, salawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya pada akhir qunut. Ada kalau di akhir qunut itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu bila tertinggal itu tertinggal sunat abad ngarannya. Jadi 7 macam. 3 macam di tasyahud awal, 1 macam di tasyahud akhir, 3 macamnya di qunut, di waktu qunut. Maka barang siapa ketinggalan salah satu dari sunat abad ini, maka sembahyangnya tidak batal, artinya sah aja sembahyangnya, tetapi disunatkan sujud sahwi kayaknya sebelum salam, imbah membaca tasyahud akhir, imbah itu membaca doa dalam tasyahud akhir tadi. Nah, imbah itu hanya sujud sahwi ngarannya, sujud kelupaan. Kemudian doa qunut pulang. Kan tadi dibahas salah satu dari sunat-sunat abad itu doa qunut. Nah,
Bacaannya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Bagi imam hingga situ aja banyaring. Imam sembahyang subuh banyaring mulai Allahumma hdini sampai wa qini syarra ma qadait. Seterusnya bagi mid fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa qunut. Perhatian, sunat bagi imam bahwa mendatangkan lafaz qunut itu dengan lafaz jamak seperti Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, karena diaminakan oleh makmum. Makmum di belakang amin ya makmum. Amun imam membaca Allahumma hdini fi man hadait, itu berdoa gasan seorang aja imam. Makmum maka di belakang mengaminkan. Nah, untuk supaya dapat bertahan, lalu disuruh imam itu membaca dengan sigat jamak dengan nun maddun yang panjang di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, itu. Sama halnya jadi imam sembahyang biasa membaca doa, imam harus dengan sigat jamak. Jangan doa gasan seorangan. Contohnya rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu gasan seorangan. Tapi amun gasan jamak, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Sighara, jangan sagira. Sighara itu bentuk jamaknya. Macam-macam lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan Allahumma inni a'udzubika as'aluka, itu bisa seorangan. Jadi di buku-buku itu bila hujung-hujungnya ni ya, itu berarti gasan seorangan. Maka menandak dibawa ke tengah orang banyak harus dirubah ujungnya menjadi na. Ihdina wa afina wa tawallana wa barik lana. Nah, itu. Dan sunat mengangkat dua tangan waktu qunut. Sunat mengangkat dua tangan waktu qunut. Dan sunat tidak menyapu muka setelah selesai qunut. Nah, imam baca doa qunut jangan disapu ka muka. Lain halnya doa biasa, doa sembahyang imbah ba'amin kita sapuakan ka muka. Tapi amun doa qunut kada usah. Bila tuntung baca doa turunkan tangan ke bawah. Dan sunat bernyaring imam membaca qunut dari awal sampai akhir. Dan sunat bernyaring imam membaca doa qunut dari awal sampai akhir. Kada hinggan wakini syarra maqadait tadi aja. Lalu kenapa di kita sini sampai situ aja banyaring, sisanya bagi mit? Karena makmum ini mahir ma'minakan. Jadi nang doa itu Allahumma hdini itu aja.
sampai waqini syarra ma qadait, itu doa. Seterusnya itu puji-pujian kesan Allah Ta'ala. Amun dibaca banyaring jo otomatis maum amin amin juga. Oleh karena itu sampai waqini syarra ma qadait aja kita Kemudian penjelasan sujud sahwi pulang. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. Imam baca tasyahud akhir, amun ya berjamaah imam itu harus berniat sujud sahwi. Sahaja aku sujud sahwi hanya sujud. Makmum mengikut aja lagi, kada usah berniat lagi makmum. Amun sembahyang seorangan harus berniat juga sujud sahwi. Sahajaku sujud sahwi itu. Waktunya setelah selesai tasyahud akhir dan belum salam. Hukumnya sunat. Dan wajib berniat sujud sahwi bagi imam dan bagi orang yang sembahyang sendirian ketika hendak sujud. Seperti sahajaku sujud sahwi, maka kalau sujud tanpa niat batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Sujud sahwi kada berniatan. Misalnya tertinggal tasyahud awal rakaat kedua, lalu membaca tasyahud akhir hendak salam sujud 2 kali, kada berniat sujud sahwi, batal sembahyangnya. Harus berniat. Kada panjang niatnya, sahajaku sujud sahwi, diam dah. Sahajaku sujud sahwi. Adapun makmum tidaklah wajib berniat sujud sahwi karena mengikutnya dia bagi imamnya. Makmum kada berniatan lagi nya munnya imam sujud sahwi juga. Kenapa di dalam ajaran kita ada sujud sahwi? Karena manusia itu tidak luput daripada salah dan lupa. Kada luput daripada salah dan lupa. Oleh karena itu syariat kita mengajarkan ada namanya sujud sahwi, supaya menambali nang kelupaan tadi. Kita ini kada mungkin ingat terus, suatu saat pasti ada terlupa, ada lupa, ada salah. Oleh karena itu ada hukumnya sujud sahwi. Nabi pernah juga sujud sahwi. Berarti Nabi lupa juga lah aja. Nabi kada lupa, cuma Nabi mensyariatkan gesan umat supaya ada contoh. Amun Nabi kada suah lupa, kita kayak apa? Mau ikut siapa kita? Siapa nang diikut? Nah, oleh karena itu Nabi dibikin Allah lupa. Nah, jadi sidin sujud sahwi juga. Jadi manusia ini tempat salah dan lupa. Bila salah dibujuri, bila lupa diingatkan. Imam kelupaan tasyahud awal, hendak berdiri dah, Allah je panjang sudah Allahnya. Makmum mengatakan, kayak apa caranya? Dengan baca subhanallah di dalam hati, niat zikir.
niat zikir. Subhanallah. Bila taruh saja imam ganakan naik 4 juga taruh saja juga naik. Karena di akhirnya hanya sujud sahwi gitu. Amun bibinian cara mengatakan nang orang lupa dalam sembahyang dengan cara mentasbih menapak tangan. Nah itu. Jangan lainnya bampik. Tapi di telapak tangan dipukulakan ke belakang tangan. Dan sekali aja, jangan banyak. Bisa membatalkan sembahyang banyak. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Ketinggalan 1 di antara sunat ab'ad yang 7 atau setengahnya lupa atau sengaja. Jadi sujud sunat ab'ad tadi ada 7 macam. Kalau kita ketinggalan, maka kita disuruh sujud sahwi. Ketinggalannya itu baik lupa, kada ingat, dasar kada ingat, atau sengaja. Bastilah joe meninggal. Contohnya orang sembahyang subuh melandau. Subuh ada sembahyang, lalu zuhur ke masjid, imbah azan orang sembahyang sunat. Nah ada nang sidin nang melandau tadi sembahyang subuh 2 rakaat juga sama, cuma kunut ditinggal sidin kunut. Mbah kunut ketahuan orang pada kada subuh kada sembahyang belum. Bastilah sidin meninggal itu. Nah disuruh aja sujud sahwi. Kemudian yang kedua, memperbuat barang yang membatalkan sembahyang jika sengaja dan tidak batal jika lupa. Kita ini sembahyang, imbah itu menggawi sesuatu yang membatalkan sembahyang. Amunnya kada sengaja, lupa kita menggawi itu kada batal sembahyang kita. Seperti memanjangkan rukun pendek. Rukun pendek itu contohnya i'tidal, bangun daripada ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'd. Langsung sujud Allahu Akbar turun. Ada sidin kada mahayal, bangun daripada ruku, sami Allahu liman hamidah, mahayal, jadi lawas berdirinya. Nah apakah dipikirkan misalnya benihkah masakan burung banyak, tikus banyak, benih masakan. Seorang kalau ada kabar mengatam lagi, tapi kirakan waktu sembahyang i'tidal talawasi. Nah maka itu disuruh sujud sahwi. Atau rukun pendek lagi, duduk antara dua sujud, rukun pendek, jangan terlalu lawas duduknya, sekadar membaca doa yang sudah diajarkan tuh. Dan seperti sedikit berkata-kata, apakah misalnya tahajud pas tahu ucap apakah
kata-kata, maka disuruh sujud sahwi karena sebelum salam. Dan menambah rakaat dalam keadaan lupa, sembahyang pada hadir hati, lalu bisa tertambah nang asalnya 4 sudah berdiri pulang sekalinya ke rakaat kelima pada ingat bila sudah sampai kaget berdiri, jangan lagi turun, tuntung akan rakaatnya, tuntung akan karena hendak salam hanya sujud sahwi. Contohnya lagi, dan salam dalam keadaan lupa pada bukan tempatnya. Belum tuntung lagi bacaan, langsung salam. Mahayal napakah sidin, salam sidin, padahal belum tuntung lagi lo bacaan. Nah, tarusakan aja sembahyangnya karena sebelum salam nang asli hanya sujud sahwi. Sebelum salam hanya sujud sahwi gitu. Kemudian yang ketiga, memperbuat rukun fi'li serta syak akan tertambahnya. Memperbuat rukun fi'li, rukun yang diperbuat nang digerakkan. Ruku itu rukun fi'li, sujud rukun fi'li. Kita menggawinya tuh dalam keadaan ragu-ragu, ketambahkah kada? Nah, seperti sak ia akan sujud, adakah sudah 2 kali atau baru 1 kali? Maka wajib atasnya sujud lagi 1 kali dan sunat sebelum salam sujud sahwi. Bila kita ragu-ragu, sujud kuni sekali ke 2 sudah, maka disuruh kita mengambil yang sedikit, ambil yang sekali anyar, tambahi sekali lagi sujud karena sebelum salam sujud sahwi. Atau syak, adakah cukup 4 rakaat atau belum? Aku ini sembahyang 4 rakaat kah sudah asar nih atau 3 apa? Ambil 3, tambahi 1 rakaat. Karena sebelum salam hanya sujud sahwi. Maka wajib atasnya menambah 1 rakaat lagi dan sunat sujud sahwi sebelum salam. Perhatian, bacaan di dalam sujud sahwi sama saja dengan bacaan sujud biasa. Sujud biasa kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Maka sujud sahwi pun itu juga bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bacaan sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maka dah hafal baik nang serajin aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Amannya hafal ini baik aja juga. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur wa la yashu, dan tidak pernah lupa. Karena Allah tuh Tuhan kita, pengatur sekalian alam, seisi dunia ini Allah yang mengaturnya, mulai dari halus sampai nang ganal. Bila Allah lupa atau Allah mengantuk atau Allah taguringan, niscaya hancur dunia. Bulan bisa beranjah lawan matahari, planet-planet bisa bertabrakan, siang lawan malam bertamu.
amun kadadana tukang atur. Tapi Allah maha hidup, Allah itu tidak guring, tidak mengantuk dan tidak lupa, sehingga terjagalah alam semesta ini. Seandainya Allah serahkan lawan manusia mengatur alam semesta nih, niscaya kita kada hawa. Misalnya Allah menyuruh kita atur hadiri ikam seorang tuh, apabila mengantuknya diatur seorang, apabila macam-macam aja guring jaga seorang guring itu. Niscaya kita pasti ada kelupaan kena apakah kada jaga pas guring itu, telinga kah kalau kemasukan samut atau halimanyar masuk ke telinga. Selama ini kita dijaga akan Allah, kita guring, kita bangun dijaga akan Allah, sehingga kada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seandainya terjadi juga, itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunat-sunat hayat pulang. Di dalam sembahyang ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat hayat itu sangat banyak, dan bila ketinggalan tidak disunatkan sujud sahwi. Lain halnya sunat ab'ad tadi. Sunat hayat ini ketinggalan kada bapak, kada disuruh sujud sahwi. Di antaranya mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, hendak ruku, hendak i'tidal, dan hendak berdiri dari tasyahud awal. Sabarataan itu disunatkan sujud mengangkat tangan. Tapi bila kita kada mengangkat, kada bapak, kada membatalkan sembahyang kita. Sembahyang kita tetap sah, cuma kurang sunat hayatnya. Ibarat batang tubuh itu, mun kita kada menggawi sunat hayat, mata alis kada baalis lagi, mata kada bebulu lagi, rambut kada berambut, nah, itu kada baik kelihatannya. Malining bulunya kada ada, alisnya kada ada, janggutnya kada ada, singgutnya kada ada lagi. Amun orang nang kada menggawi sunat hayat itu, mun diibaratkan sebatang tubuh, sunat hayat itu seperti bulu membulu. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara pusat dan dada. Imbah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, tangan diletakkan di bawah dada, di atas pusat. Meletakkannya itu sunat hayat namanya. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Sunat hayat 2. Yang keempat, mengata amin setelah selesai membaca Fatihah. Karena di ujung Fatihah itu doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Karena ujung Fatihah itu doa, disuruh kita mengata amin, dan membaca aminnya itu pun harus bujur juga. Nang artinya, yang arti kabulkan ya Allah adalah amin. A-nya panjang, min-nya panjang, amin. Amun amin lain artinya, atau amin lain juga artinya, harus bujur.
Nang artinya kabulkan ya Allah, itu bacaannya amin. Amunnya berjamaah itu harus bombay, jangan tadahulu saikung, akan-akan jangan berdahulu. Sarajin kakanakan yang berdahulu. Belum tuntung lagi imam waladdallin. Amin, jangan akan berdahulu. Kemudian yang kelima, membaca surah sesudah atau setelah selesai Fatihah rakaat pertama dan kedua. Membaca surat itu sunat hayat. Amun kada membaca apa boleh aja. Tapi tertinggal sunat hayat tadi. Kada sempurna tuh. Yang keenam, memberi nyaring membaca Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sembahyang maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Disuruh menyaring kita. Itu baik imam atau sembahyang seorangan. Sembahyang seorangan di rumah, tapi sembahyangnya maghrib, maka disuruh kita menyaring. Jangan gimit. Baik berjamaah atau seorangan di rumah harus nyaring maghrib, isya, subuh. Yang ketujuh, membaca tasbih waktu rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Yang kedelapan, membaca tasbih waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali juga. Yang kesembilan, mengata sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Ketika bangkit daripada rukuk. Lalu timbul pertanyaan, kenapa bacaan i'tidal itu balayan dapat nalayan? Menalayan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi amun i'tidal sami Allahu liman hamidah. Karena di zaman Nabi, waktu Nabi sembahyang, kada ingat sembahyangnya sembahyang apa? Sayyidina Ali sidin menuju masjid itu berjalan di belakang orang tua. Sayyidina Ali ini sidin badap lan orang tua kada mau menyalip. Mairingi bang di belakang orang tua ini lambat jauh berjalan. Sampai parak masjid, sekali nang tuha ini taros Sayyidina Ali hendak ke masjid. Sekalinya nang tuha tadi orang kada Islam. Lalu sampai ke masjid, Sayyidina Ali melihat masih rukuk. Padahal lawas tuh mairingi berjalan di lawas. Jadi sampai ke masjid, hati orang masih rukuk, alhamdulillah Sayyidina Ali. Nah, oleh habis itu Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan lawan Nabi supaya bangun daripada rukuk ini membaca sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Kan Sayyidina Ali tadi alhamdulillah. Jadi itu bacaannya bangun rukuk. Lalu ditakuni, wahai Rasulullah, pian kenapa rukuk lawas benar? Sekalinya malaikat Jibril menahan, ditahani supaya Sayyidina Ali sempat sembahyang juga. Karena bila tertinggal rukuk lawan imam kada dapat rakaat, tertinggal serakaat artinya mun kada sempat rukuk lawan imam. Tapi bila kita sempat rukuk lawan imam dihitung serakaat sembahyang kita. Itulah asal usulnya kenapa sami Allahu liman hamidah kada Allahu Akbar tuh waktu i'tidal itu. Yang ke-10, memandang ke tempat sujud, mata memandang ke tempat sujud. Yang ke-11, memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama daripada rakaat kedua. Rakaat pertama terpanjang daripada rakaat yang kedua.
Yang ke-12 membaca surah menurut susunan Al-Qur'an. Harus sesuai urutan. Jangan berundur. Misalnya rakaat pertama membaca Tabbat Yada. Rakaat kedua idza ja tapaling artinya taundur. Amunnya pertama membaca Tabbat Yada Abilah Abi Watab, maka rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Jangan tapaling, harus berurutan. Yang ke-13 meletakkan 2 tapak tangan atas lutut waktu rukuk. Meletakkan 2 tapak tangan di atas lutut waktu rukuk. Waktu rukuk tangan diandak ke lutut. Seandainya bijuntai saja sah saja rukuknya. Tapi sunat ayat mandak ke lutut. Yang ke-14 membaca doa waktu duduk antara 2 sujud. Doanya sudah ada semalam. Yang ke-15 duduk iftiras dan tawarruk. Duduk yang sesuai aturan daripada Nabi. Nah, iftiras diduduki betis kiri diduduki, betis kanan dicagatakan. Mentawarruk itu betis kanan dicagatakan, betis kiri dikeluarkan ke kanan. Jadi burit diandak ke lantai keduanya. Hitungannya tawarruk. Keduanya ini sunat hayat. Sunat hayat. Yang ke-16 memberi salam kedua. Salam yang pertama wajib, yang kedua sunat. Ngarannya sunat hayat. Yang ke-7 memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Menolehna ke kanan ke kiri sunat. Seandainya kada menoleh sah saja. Tapi tertinggal sunat hayat. Mendibaratkan sebatang tubuh tadi, rukun itu sebagai anggota yang vital. Rukun. Bila ketinggalan rukun kada sah sembahyang. Kada bakal pala manusia hidup lah, kada hidup. Nah, rukun seperti itu. Jantung. Manusia kada berjantung mati. Tertinggal rukun kada sah sembahyang. Kemudian sunat hayat, sunat abad seperti tangan. Manusia kada bertangan hidup aja. Betis kada betis hidup aja manusia, cuma kada baik kelihatannya. Kada bungas. Maaflah mun ada nang bukan menyambat. Dan yang terakhir sunat hayat. Nah, sunat hayat seperti alis, bulu mata, rambut supaya membungasi lagi gitu. Jadi bila sembahyang kita lengkap, rukunnya lengkap, sunat abadnya lengkap, sunat hayatnya lengkap, maka bungas dan cantik sembahyang kita. Nah, bila sudah kayak itu, hanya berharap kepada Allah supaya diterima sembahyang kita. Itu besar harapan diterima Allah. Bila sembahyang kita sempurna, bungas. Bila sembahyang kita murat-marit, nah itu kemungkinan kada diterima Allah. Kemungkinannya karena sudah kada baik berdahulu. Kemudian kena doa iftitah pulang. Pembahasan doa iftitah. بسر النبي وآله وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وهدى برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.